Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya. Dengan saya Bu Iza. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang penyakit GERD. Ya, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, masih menebak-nebak sakit apa aku, kenapa kok belum sembuh, aku ini sebenarnya sakit apa. Seperti yang saya alami dulu, saya dulu juga belum tahu apa itu penyakit GERD. Pertama kali saya terkena penyakit itu 2 tahun yang lalu. Saya akan menceritakan pengalaman saya pertama kali sebelum saya mengenal apa itu GERD. Jadi pertama kali saya terkena serangan panik atau panik attack biasanya ya. Waktu itu saya ada di sekolah. Saya rapat bersama teman-teman guru lainnya. Tiba-tiba tubuh saya tuh kayak oleng. Di kepala kayak ada yang masuk gitu. Dan tidak seimbang. Akhirnya saya lemas, panik, sesak nafas, dan dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit pun dokter hanya memvonis saya vertigo, tapi di dalam tubuh saya sepertinya rasanya sudah nggak karu-karuan seperti itu. Rasa gemetar, jantung berdebar, terus seluruh tubuh itu rasanya kayak kerenyang, kayak rasanya itu sudah tidak stabil semuanya karena panik. Saya panik, kepala pusing, keliengan. Dari dokter hanya memvonis saya kena vertigo. Saya dirawat di rumah sakit hanya sehari karena saya tidak mau berlama-lama ya di rumah sakit. Saya pengen pulang. Nah, dari situ saya tidak paham apa itu penyakit, apa vertigo, hanya vertigo saja ya. Saya kira cuma pusing biasa. Minum obat vertigo tidak kunjung sembuh. Tambah hari malah semakin parah. Tambah anxiety, ditambahi dengan panik, berasa akan mati, akan meninggal saat itu juga. Sesak nafas tiap hari bertambah. Nah, di saat yang seperti itu akan mudah sekali pemikiran-pemikiran yang aneh akhirnya tumbuh di dalam otak, pemikiran bahwa saya ini penyakit aneh, saya punya penyakit jantung, saya punya penyakit yang parah. Ya, jatuhnya akan jadi hipokondria. Kita akan berpikir bahwa saya punya penyakit yang ganas, saya punya penyakit yang akan menimbulkan saya mati. Saya waktu itu berpikir saya kena penyakit jantung, saya kena penyakit yang parah, paru-paru, sesak nafas ya, dan macam-macam. Di otak saya itu rasanya saya punya penyakit parah. Dan bahkan saya menganggap bahwa saya terkena santet. Ada yang mengerjai saya. Itu dalam pikiran udah macam-macam. Nah, sebelum saya paham apa itu penyakit GERD, saya itu sampai dibawa ke orang pintar tepatnya, bukan dukun tapi orang pintar yang menurut Islam ya bisa mengobati, alternatif ya. Saya dibawa ke sana kemari, dibacakan doa agar tujuannya terhindar dari santet yang sudah saya sangkakan seperti itu. Sudah berpikir macam-macam. Itu berselang sampai 2 bulan. Saya seperti itu. Nah, akhirnya karena minum obat tidak sembuh, dibawa ke orang pintar juga belum sembuh juga, akhirnya saya merasa capek sudah berbulan-bulan. Akhirnya saya pasrah. Nah, di titik pasrah itulah, pasrah kepada Allah ya, saya minta sama Allah, ya Allah, saya sudah tidak mampu. Posisi saya saat itu memang sangat tidak punya
uang sama sekali. Mohon maaf, bukan curhat ya, tapi memang saya menceritakan apa yang saya alami waktu itu. Saya tidak punya uang, saya untuk berobat pun tidak ada waktu itu. Jadi ke dokter hanya beberapa kali untuk memastikan saya sakit apa. Ternyata dari dokter saya periksa jantung saya normal, saya periksa penyakit dalam ya normal gitu kan. Akhirnya kalau yang internis belum, tapi saya hanya keluhan saya karena jantung berdebar cepat, terus sesak nafas. Nah waktu itu paru-paru, jantung sehat semuanya. Saya belum memeriksakan ke internis, jadi hanya sekedar jantung dan paru-paru sehat gitu aja. Jadi saya cukup, untuk dokter katanya sehat, tapi kok belum sembuh. Dikasih obat vertigo juga kok belum sembuh. Orang pinter kasih air doa, kasih ini ya, masih kambuh-kambuhan. Akhirnya saya di titik itulah saya pasrah sama Allah. Ya Allah, Engkau yang memberikan saya sakit, Engkau pula yang akan memberikan obatnya. Saya pasrah di situ. Saya di titik dimana saya harus menerima sakit ini. Dan dari situlah titik balik saya merasakan bahwa Allah sayang sama saya. Ya, saya menerima. Tiap hari saya ucapkan itu. Saya menerima, ya Allah, sakit ini Engkaulah yang memberikan sakit, Engkau pula yang akan memberikan obatnya. Saya tidak mampu, ya Allah, kalau saya harus berobat ke dokter, karena saya memang benar-benar tidak mampu. Kalau seandainya saya berhutang, saya juga tidak mampu untuk membayarnya. Seperti itu saya curhat sama Allah. Saya laporkan seluruh ketidakmampuan saya kepada Allah. Saya pasrah, ya Allah, saya sudah tidak mampu lagi untuk menahan sakit ini. Karena tahu sendiri ya, kalau keadaan ibu adalah seorang pengasuh anaknya. Ketika saya punya 2 anak yang harus dirawat, masih kecil-kecil anak saya, jadi saya benar-benar saya tuh pengen sehat, ya Allah. Kalau seandainya saya sakit seperti ini terus, anak saya kasihan, tidak ada yang merawatnya. Saya mohon, disitulah titik balik bahwa segala sesuatu ujian sakit yang diberikan Allah, separah apapun, hanya Allah tempat kembali. Di situ saya mohon, saya minta sama Allah. Akhirnya biidznillah saya diberikan hidayah, diberikan terbuka hati, ditambah ilmu tentang kesehatan. Apa sebenarnya sakit saya. Melalui banyak artikel saya dibukakan untuk mudah mendapatkan ilmu-ilmu, membaca artikel tentang kesehatan. Nah, di situ saya menemukan grup food combining. Nah, di situ Allah menunjukkan bahwa sesungguhnya kembali ke alam, apa yang sudah diciptakan oleh Allah, itulah obatnya. Buah, sayur-sayuran yang melimpah Allah ciptakan untuk kita semuanya, untuk menjadikan tubuh kita lebih sehat. Di situ kalau teman-teman bisa cari tentang food combining ya, bisa search di Google, ada tentang food combining, adalah cara untuk mengatur pola makan dengan sayur dan buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan yang hidup. Di situ saya alhamdulillah sekali saya bisa menata kembali kehidupan saya, kesehatan saya melalui cara food combining itu. Mungkin itu dulu cerita saya kali ini. Untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bisa sambung di cerita berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.